Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini akan membahas tentang jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Sahabat muda atau anak muda, kemarin kita sudah membahas setelah ujian semester itu perusahaan dagang. Sebelum MIT perusahaan jasa. Nah, di perusahaan dagang itu ada transaksi-transaksi yang berbeda dengan perusahaan jasa. Sebagian sama, tapi ada tambahan yang tidak ada di perusahaan jasa. Kemudian setelah mencatat dan diposting ke buku besar dan neraca saldo, maka sebelum dibuat laporan keuangan perlu disesuaikan terlebih dahulu akun-akun yang saldonya tidak sesuai. Di perusahaan dagang ini ada 8 kelompok yang perlu disesuaikan terlebih dahulu sebelum diproses menjadi laporan keuangan agar nanti saldo-saldonya sudah sesuai. Tidak sesuai kenapa? Karena memang dalam proses akuntansi ada saldo-saldo yang tidak sesuai. Contohnya, kelompok yang pertama, kendaraan. Kita misalnya beli 300 juta. Mau dilaporkan dalam laporan keuangan? 300 juta padahal sudah dipakai setahun. Nilainya kalau dilaporkan 300 juta menjadi tidak sesuai. Karena sudah susut. Nilainya sudah turun sesuai dengan penyusutannya. Entah 10%, entah 20%, tergantung pemakaian. Jadi, kelompok yang pertama, aset tetap seperti kendaraan, mesin, gedung, peralatan kantor, dan aset tetap yang lain yang nilainya susut perlu di jurnal penyesuaian tentang penyusutan nilainya. Debitnya apa? Beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Jadi kalau misalnya kendaraan 300 juta, susutnya 10%, 30 juta, maka jurnalnya beban penyusutan kendaraan 30 juta, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan 30 juta. Bagaimana untuk peralatan kantor? Sama, cuman akunnya yang diganti. Beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar taksiran yang susutnya berapa. Nilainya turunnya berapa. Perlu diestimasi. Kemudian juga aset tetap yang lain yang nilainya susut seperti mesin-mesin ATM kalau perbankan, mesin-mesin pabrik kalau manufaktur, atau aset tetap yang lain. Semuanya sama, debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua yang perlu disusut adalah piutang. Piutang dagang. Misalnya kita kemarin terjadi transaksi penjualan kredit, ada piutang dagang. Kalau piutang dagang kita misalnya totalnya 1 miliar, belum tentu 1 miliar itu menjadi duit semua. Bisa jadi yang berhutang pada kita itu bangkrut, meninggal dunia, pailit, atau lainnya. Alasan apapun sehingga piutang itu tidak terbayar. Sehingga laporan keuangan jangan dilaporkan semua. Itu namanya tidak hati-hati, tidak konservatisme. Jadi harus dilaporkan setelah disesuaikan dulu nilainya. Yaitu debitnya beban kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang sebesar piutang yang tidak tertagih atau piutang yang ditaksir tidak bisa tertagih. Jadi misalnya 1 miliar, 10% misalnya tidak terbayar setiap tahunnya, biasanya seperti itu. Maka debitnya biaya kerugian piutang atau beban kerugian piutang, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar 100 juta. Kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka, jurnal penyesuaiannya, biaya atau beban
kreditnya biaya dibayar di muka atau beban dibayar di muka. Misalnya, kita menyewa kantor 3 tahun. Misalnya kita nyewa 300 juta. Setahun sudah dipakai, berarti yang sudah menjadi beban sewa 100 juta. Jurnal penyesuaiannya beban sewa 100 juta, kreditnya beban sewa dibayar di muka 100 juta. Kalau misalnya dulu waktu kita menyewa kantor 3 tahun dicatat sebagai biaya sewa 3 tahun, padahal itu masih aset kita, maka jurnal penyesuaiannya dibalik. Pastikan di debit adalah sewa dibayar di muka, kreditnya beban sewa sebesar 200 juta. Agar apa? Agar beban sewa dibayar di muka atau sewa dibayar di muka itu masih 2 tahun atau 200 juta. Sebelah kreditnya begitu kita kreditkan beban sewanya 200 juta, maka menjadi beban sewanya 100 juta pada periode sekarang. Sehingga sama itu hasilnya, ya. Nah, yang keempat, ada pendapatan diterima di muka. Kalau di nomor 3, kelompok ketiga itu adalah beban dibayar di muka yang perlu disesuaikan, maka yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, cara menjurnal adjustment-nya, sebelah debit pendapatan diterima di muka, kreditnya pendapatan. Sebesar yang menjadi pendapatan kita. Contoh, kita menyewakan kantor. Misalnya kita menyewakan 600 juta, 3 tahun. Maka dulu waktu kita terjadi transaksi pendapatan diterima di muka, kita kasnya 600, kreditnya pendapatan diterima di muka 600. Setelah 1 periode, 1 tahun misalnya, maka yang jadi pendapatan hanya 200 juta. Sehingga pendapatan diterima di muka di sebelah debit, kreditnya pendapatan sewa kantor 200 juta. Sehingga yang jadi pendapatan adalah 200 juta atau 1 tahun saja. Kalau seandainya dulu kita salah mencatatnya, salah kaprah begitu, yaitu kas pada pendapatan ketika kita menerima duit, padahal itu belum jadi pendapatan, maka jurnal penyesuaiannya pendapatan di sebelah debit sebesar 2 tahun atau 400 juta, kreditnya pendapatan diterima di muka 400 juta atau 2 tahun. Sehingga memang hasilnya nanti bakal sama dengan cara yang pertama. Itu kelompok yang keempat. Kelompok kelima, ada beban atau biaya yang sudah terjadi tapi belum dicatat karena belum dibayarkan. Misalnya, kita punya karyawan di pabrik atau kita punya karyawan dibayar mingguan. Misalnya dia sudah bekerja sampai hari Kamis. Kan belum dibayar karena dibayarnya hari Sabtu. Tapi dia sudah bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, ini kalau kita bikin laporan keuangan di hari Kamis, maka Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis yang sudah terjadi biaya upah ini harus dicatat dalam jurnal penyesuaian yang kelima, yaitu debitnya biaya upah atau beban upah, kreditnya adalah hutang upah. Karena belum dibayar, nanti dibayarnya hari Sabtu. Itu yang kelima. Yang keenam, ada pendapatan tetapi belum diterima karena belum jatuh tempo. Contoh, kita punya deposito, punya rekening giro di bank. Kita tiap bulan menerima tiap tanggal 1. Kita sudah mendepositokan selama 20 hari. Maka ada pendapatan deposito, pendapatan bunga atau pendapatan bagi hasil deposito sebanyak 20 juta atau 20 hari. Maka jurnalnya debitnya itu adalah piutang pada pendapatan. Jadi piutang pendapatan bunga debit 20 hari, kreditnya adalah pendapatan bunga atau bagi hasil deposito 20 hari. Itu jurnal penyesuaian yang keenam. Yang ketujuh, perlengkapan. Perlengkapan berbeda dengan peralatan. Kalau peralatan disusut karena lebih dari 1 tahun. Kalau perlengkapan biasanya habis dalam
periode itu atau 1 tahun yang berjalan. Sehingga pencatatan penyesuaian terhadap perlengkapan yang sudah habis dipakai itu dicatat sebagai beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Misalnya, kita punya perlengkapan kantor 1 juta rupiah. Setelah 1 bulan dipakai misalnya 70%. Maka akun perlengkapan 1 juta itu kalau dilaporkan jadi 1 juta. Padahal sudah dipakai 70% atau 700.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya ada debit beban perlengkapan 700.000, kreditnya perlengkapan 700.000. Sehingga nanti sisanya kan 300.000 perlengkapannya. Kalau salah nyatat waktu kita membeli perlengkapan, misalnya perlengkapannya kita beli 1 juta, nyatatnya biaya perlengkapan pada K 1 juta, maka jurnal penyesuaiannya adalah debit perlengkapan kantor, kreditnya beban perlengkapan kantor sebesar 30% atau 30 juta. Sehingga nanti hasilnya sama dengan cara yang pertama. Itu yang ke-7. Nah, yang ke-8 ini tidak terjadi di perusahaan jasa. Sehingga perlu diperhatikan persediaan barang dagangan itu harus di-adjustment. Bagaimana jurnal penyesuaian yang ke-8, yaitu kelompok persediaan barang dagangan? Caranya kalau kita menggunakan metode perpetual, karena semuanya sudah dicatat harga pokok penjualannya, maka cukup 2 jurnal, yaitu persediaan akhir barang dagangan, kreditnya HPP, dan HPP pada persediaan awal. Itu kalau metode perpetual. Tapi kalau metode periodik, karena belum dicatat itu seluruh persediaan yang terjual, maka kita harus mengadjustment beberapa. 1. Pertama kita persediaan akhir dulu di debit karena ini akan dilaporkan pada HPP, kreditnya HPP. Sebesar persediaan akhir, persediaan barang dagang akhir. Kemudian persediaan awalnya ke kredit, debitnya HPP. Kalau ada pembelian barang dagangan, maka pembelian itu kan tadinya debit ke kredit biar habis. HPP pada pembelian. Kalau ada biaya ongkos angkut juga sama. HPP pada biaya ongkos angkut pembelian. Kalau ada retur pembelian, ada potongan pembelian juga di adjustment. Yaitu retur pembelian debit, potongan pembelian debit, kreditnya HPP. Sehingga seluruh akun yang berkaitan dengan akun persediaan di adjustment sesuai dengan transaksinya. Sahabat muda, anak muda, jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang ini ada 8. Nanti saya akan layarkan di situ jurnalnya masing-masing dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Tapi jangan lupa, jurnal penyesuaian sering salah di dalam mencatat penyesuaian saldo ini. Dengan jurnal penyesuaian baik debit maupun kreditnya yang keliru. Sehingga setelah dipahami 8 kelompok itu perlu latihan soal. Biasanya mahasiswa saya kasih minimal 5 perusahaan dagang untuk dicatat jurnal penyesuaiannya sebelum diproses menjadi laporan keuangan. Jurnal umum, jurnal penyesuaian minimal 5 perusahaan. Kalau buku besar, neraca saldo saya minimal cukup 2 saja. Tapi ini karena sering terjadi kesalahan, maka latihannya diperbanyak. Silahkan mencoba, nanti kita diskusikan masing-masing latihan yang ada di buku referensi yang direferensikan. Dicoba semua, nanti ditanyakan kepada dosen, ditanyakan kepada asisten, didiskusikan, baik yang ragu maupun yang tidak bisa ditanyakan. Sehingga paham dan latihan soal berjalan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Salam untuk mahasiswa.